Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia. Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintayong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @TristanGooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdammers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia.
Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain Timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi Timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya Timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi Timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Saine Patinama kalah pamor, karena selama ini Saine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan Timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat Timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio,
klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki Fenerbahce dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi 2 pemain naturalisasi. 2 pemain naturalisasi tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial partai pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia ditaklukkan Irak pada matchday kelima grup F. Pasukan Shin Tae-yong itu dipaksa menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Namun kini Shin Tae-yong bisa bernapas lega sebab timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi saat melawan Filipina. 2 pemain naturalisasi tersebut tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan berpeluang untuk mengalahkan Filipina. Adapun 2 amunisi tambahan pertama timnas Indonesia saat Filipina nanti adalah Jay Itzes. Jay Itzes yang disimpan pada laga melawan Irak diprediksi akan siap tempur saat lawan Filipina. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Jay Itzes sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi. Diketahui, Itzes pernah mengantar Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Terbaru, bek berusia 24 tahun itu baru saja membantu Venezia promosi ke Serie A. Diharapkan kini magis Jay Itzes dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, hadirnya Jay Itzes juga akan menjadi pengganti Jordi Amat yang bakal absen karena hukuman kartu merah saat lawan Irak. Kemudian pemain naturalisasi kedua yang bakal jadi amunisi tambahan Indonesia saat lawan Filipina adalah Calvin Verdon. Calvin Verdon pun berpotensi menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Bek kiri NE Cendi Jemegen tersebut telah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu proses perpindahan federasinya dari KNVB Belanda ke PSSI juga telah rampung. Kini PSSI tinggal menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Asia agar Calvin Verdon bisa main. Kabar Calvin Verdon bakal main saat lawan Filipina itu juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hadirnya Calvin Verdon tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pengalamannya bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda akan memberi warna tersendiri dari permainan skuad timnas Indonesia. Adapun Calvin Verdon sendiri telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak 31 Mei lalu. Diharapkan dengan bergabung TC yang lebih awal membuat adaptasi Verdon bisa lancar dan padu dengan skuad timnas Indonesia.